Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaget saya, tiba-tiba mulai record. Oke. Izinkan saya share screen ya. Oke, teman-teman, hari ini, jadi saya minta maaf karena minggu lalu tidak bisa memberikan materi minggu lalu. Oke, tolong Bagas itu bisa di-mute ya. Ya, terima kasih. Ya, terkait minggu lalu tidak bisa memberikan materi, awalnya saya ingin merecord dan memberikan materi terkait ini, tapi sepertinya yang ini penting untuk saya jelaskan secara langsung. Nanti masih ada satu materi terkait dengan editing, nah itu mungkin karena lebih dekat dengan kalian dan itu tidak terlalu banyak materinya, mungkin itu nanti yang bisa saya berikan materinya dan recordnya sebelum nanti kita UTS ya. Oke, jadi hari ini, oh ini masih Senin 1 November, sorry. Nanti saya ganti ya tanggalnya. Jadi hari ini kita akan berdiskusi terkait dengan komposisi fotografi serta beberapa hasil tugas 3 kalian yang sudah dikumpulkan. Itu saya ambil beberapa untuk direview. Oke, jadi kita mulai ya. Oke, terkait dengan komposisi, sebelum berbicara terkait dengan komposisi dalam fotografi, kita perlu mengenal yang namanya position and angle, posisi dan angle gitu. Nah, dua hal ini sebenarnya saya rasa kalian melakukannya, tapi mungkin secara teori kalian ada beberapa yang mungkin sudah paham, ada beberapa yang mungkin ini baru gitu. Nah, saya jelaskan dulu terkait dengan position. Nah, position itu berkaitan dengan level kita dalam memegang kamera. Kameranya itu ada di mana? Apakah di atas? Apakah sesuai dengan level mata kita melihat? Apakah dia ada di bawah? Itu nanti di next slide akan kita baca sama-sama. Nah, kemudian ada angle. Kalau angle ini terkait dengan sudut kamera terhadap objek foto. Nah, jadi sudut kamera yang kita arahkan ke objek itu dia berapa gitu sudutnya. Sebenarnya nggak diukur secara spesifik berapa ya, tapi dari secara kita melihat aja itu posisinya udah beda-beda. Kalau ditarik garis itu bisa menjadi suatu sudut. Nah, intinya seperti itu. Nah, komposisi dan angle ini itu bisa menentukan suatu komposisi dalam fotografi. Jadi dengan satu objek yang sama, kalau kita mengambil posisi atau angle atau posisi dan angle-nya itu berbeda, maka di dalam frame foto yang akan dihasilkan itu akan berbeda. Informasi yang didapatkan pun juga akan berbeda gitu. Jadi kaitannya gimana kita memilih posisi dan angle itu tergantung nanti tujuan yang ingin kita capai dalam foto atau penampilan foto di dalam frame itu seperti apa gitu. Nah, triknya biasanya tuh posisi kita tuh mau berdiri di mana atau posisi kameranya itu ada di mana. Nah, kemudian baru tentukan angle-nya. Cara memilih angle-nya itu nanti bisa dicoba-coba dulu gitu atau di capture dulu gitu. Nah, nanti yang paling bagus yang mana baru di foto betulan gitu. Oke, kita ke next slide ya. Nah, posisi tadi sudah saya jelaskan ya. Position adalah level dalam kita tuh memegang kamera. Seperti apa gitu. Nah, ada 3 position ini mengacu pada ketinggian kamera diukur dari tanah. Jadi diukurnya dari bawah sebenarnya. Tetapi itu nggak terlalu penting. Yang penting kalau dalam prakteknya itu memegang kamera pada posisi normal ini dikatakan bahwa ini sesuai dengan sejalur atau searah dengan mata kita ya. Nah, itu namanya eye level position. Nah, kemudian ketika kamera itu dipegang posisi lebih tinggi dari kita, nah itu disebut high position. Nah, kalau memegang kamera pada level yang rendah, seperti misalkan kita jongkok, atau mungkin misalkan kita duduk gitu, atau misalkan duduk kameranya taruh bawah ya, atau drosoran gitu, nah itu disebut low position. Ini kaitannya dengan position ya. Jadi level memegang kamera ketika kita memegang kamera. Nah, ini contoh pertama. Kalau dilihat kira-kira dari 3 tadi, high position, eye level position, low position, gambar ini diambil apa? Di posisi apa? High level,
eye level atau low level? Dari high. Iya betul, ini dari high ya. Jadi bisa kelihatan bahwa ketika kita memegang di high level position, nah itu yang di bawah akan kelihatan, terus sellingnya juga akan kelihatan. Jadi yang ada di atas juga akan kelihatan. Jadi ini tergantung tujuannya mau ngapain. Apakah tujuannya akan melihat suatu ruangan itu tuh semua kita lihat itu atau bagian mana gitu. Nah itu kita bisa menentukannya atau kita bisa memilihnya dari posisi kameranya mau seperti apa gitu. Oke, kalau ini yang kelihatan di foto smartphone-nya eye level ya, ini eye level gitu. Jadi ketika kita megang itu kita juga melihat posisi objek yang akan kita foto tuh seberapa gitu. Nah, kemudian kalau ini itu di low position ya, di bawah gitu, bawah. Jadi tergantung tujuannya mau ngapain. Nah, di bawah ini biasanya untuk objek-objek yang kita ingin memperlihatkan itu tuh dia kelihatan gagah gitu. Kelihatan gagah terus terlihat yaitu menjulang itu biasanya motretnya itu di low position. Gitu. Itu tadi terkait dengan position ya. Jadi posisi dalam memegang kamera. Kemudian yang selanjutnya adalah angle. Angle adalah sudut kamera terhadap objek yang tadi sudah sedikit dibahas. Nah, angle ini, sebentar saya ambil pen dulu ya. Angle ini, jadi gimana kita tuh melihat suatu objek dan kita mau motret itu dari sisi yang sebelah mana. Itu kalau dilihat secara teori mungkin dia bisa menghasilkan suatu sudut ya. Nah, misalnya ini ketika ada suatu objek di sini, kameranya ada di sini, misalkan, apakah dia tegak lurus, apakah dia dari sini, di atas, kita, terus dia kameranya jadi kalau lihat yang ini ya. Nah, kalau tadi kan posisi itu kita megang kamera, kalau ini posisi kameranya, apakah kameranya itu, kalau kamera biasanya dia begini, apakah dia itu dimiringkan ke bawah, melihatnya ke bawah, atau kalian melihatnya ke atas gitu. Nah, jadi dia bisa difoto dari angle yang berbeda-beda. Gitu. Biasanya cuma pakai 3 sih, ini ya, view, bisa kita bicarakan dia atau sebut dia sebagai neutral view atau eye level angle, terus dia high, atau iya benar high, terus biasanya yang ketiga low gitu. Kalau ini biasanya iya sih, cuman jarang sekali yang bird view itu, karena biasanya kalau bird itu memang benar-benar dari atas gitu. Worm eye view itu dari bawah gitu. Jadi kalau tadi position itu terkait dengan kita memegang kameranya, kalau ini kita ngelihat dari kamera itu ke objeknya itu dia punya sudut berapa gitu. Atau kita ngambilnya tuh dari sisi yang mana gitu. Oke, nah ini ya, ini adalah low angle. Jadi nyebutnya itu ngambilnya dari mana? Kalau ngambilnya dari bawah, berarti dia low. Gitu, low angle. Jadi ketika kita mengarahkan atau kita ngambilnya itu dari bawah, itu angle-nya dari bawah, itu berarti low angle. Terus kalau misalkan kita ngambilnya dari atas, kita misalkan benda-benda yang lebih kecil gitu, makanan atau produk itu kita mengambil dari atas, nah itu high angle. Atau kita mau memfoto taman gitu, kita ada di lantai 2, 3, 4 atau lantai yang atas gitu, terus kita lihat ke bawah, nah itu high angle. Jadi kita melihatnya dari mana itu disebut angle-nya. Itu juga berlaku untuk yang misalkan diagonal angle gitu ya, kita misalkan melihat atau kita milih angle-nya itu dari samping gitu. Kalau ini kan kita melihatnya angle-nya itu secara vertikal ya. Nah, kalau misalkan dari horizontal, nah itu juga berlaku diagonal angle biasanya namanya. Nah, kalau ini eye level angle atau dia tegak lurus. Kalau kita mau memotret sesuatu yang memang tingginya itu memang sejalur searah dengan arah mata kita gitu.
Nah, ini contoh yang lain ya, low angle. Low angle tadi kalau kita ngambilnya dari bawah, nah itu low angle. Kita ngambilnya dari atas, berarti high angle. Gitu. Tergantung tujuannya kita mau ngapain. Dan objeknya itu ada di mana yang mau kita ambil. Gitu. Kalau ini kira-kira angle-nya dari mana? High level angle, low level angle, atau high level angle? Dari low, Bu. Dari low, oke ya betul. Dari low ya, jadi tergantung tujuannya apa. Ini kalau dari low, kita akan melihat bangunannya itu dia menjulang tinggi. Tinggi sekali. Kalau misalkan kita foto dari eye level, mungkin nggak akan terlihat setinggi ini. Dan mungkin akan, kalau kita motret dari low angle, itu apa namanya, detail-detail misalkan seperti jendela kaca itu akan terlihat semakin lama tuh semakin berdekatan gitu, semakin ke atas itu semakin berdekatan gitu. Begitu. Oke, ini adalah, nah kalau ini tadi yang saya ceritakan ya, kalau dia pakai diagonal angle gitu. Jadi angle-nya tuh dia diambil secara berbeda ya, dan itu dia objeknya sama, angle-nya beda, tapi angle-nya nggak diambil secara vertikal, tapi dari horizontal gitu. Nah, ini bangunan yang sama. Ini bangunan yang sama. Saya tanya dulu, misalnya kita, tadi kan kalau kita memotret pemilihan suatu angle itu kan tergantung tujuannya. Kalau misalkan saya atau orang yang motret ini mau menginformasikan dalam sebuah frame fotonya itu bahwa dindingnya itu transparan, itu foto mana yang lebih representatif? Yang nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2 sepertinya, Bu. Nomor 2, oke. Yang lain bisa ditulis ya, kalau misalkan ada pertanyaan. Nah, nomor 2, jadi akan lebih terlihat ya, dia dindingnya itu dia transparan atau dia dari material apa gitu. Nah, kalau misalnya saya ingin memperlihatkan material rigidnya itu dari apa, itu yang lebih representatif itu yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Tiang-tiangnya itu dia materialnya apa? Ini karena fotonya lama ya, buku yang saya ambil, jadi tidak terlalu kelihatan. Nah, kira-kira yang mana, nomor 1 atau nomor 2? Oke, nomor 1 ya, ya betul. Nah, jadi itu ya perbedaannya ketika kita milih angle itu gimana. Jadi tergantung informasi yang ingin kita dapatkan gitu. Kita mau ngapain dengan foto itu? Kalau misalkan memang di foto itu mungkin secara tujuan umum ingin mengapresiasi, nah tapi tujuan spesifik laginya itu apa? Gitu. Kalian tuh mau ngapain? Nah itu yang bisa jadi pertimbangan bagaimana memilih angle. Selain aspek estetis ya, selain aspek estetis gitu. Oke, ini ada lagi ya. Jadi di satu objek yang sama, ketika kita memotret menggunakan kamera yang sama, nah tapi angle-nya tadi beda, nah ini misalkan yang nomor 1. Eye level mungkin, nah nomor 2 itu dia low, hasil yang di itu juga akan berbeda gitu. Kadang-kadang dia nggak jadi tegak lurus gitu loh. Nah ini nomor 1 tadi ya, ini nomor 2. Kelihatannya kalau ini lebih enak yang mana? Lebih nyata yang mana? Kelihatan lebih nyata yang mana? Nomor 1 atau nomor 2? Lebih natural yang mana kok kelihatan mata gitu? Nomor 1 atau nomor 2? Nomor 1. Nomor 1 ya, karena dia lebih tegak lurus ya. Karena dia
kelihatan lebih sejajar dengan mata kita gitu. Nomor 2 itu kelihatan dia kurang proporsional gitu. Nah, nanti kalau kalian memotret tuh diperhatikan sisi itunya ya. Sebenarnya nggak ada yang betul, nggak ada yang salah, cuman lebih enak dan lebih estetis yang mana gitu dipandang oleh mata, itu perlu diperhatikan. Ada lagi, oke, kalau yang ini, nah ini juga contoh pengambilan angle atau view-nya ya. Ini dengan objek yang sama, tapi pengambilan angle-nya beda gitu. Misalnya ingin memperlihatkan volume dari bangunan ini, lebih pilih yang mana? Lebih representatif yang mana? Fotonya nomor 1 atau nomor 2? Nomor 2. Nomor 2 ya. Nah, jadi bisa tahu bedanya ya pemilihan angle dan apa yang harus ditampilkan dalam sebuah frame gitu. Nah, ini juga berlaku nanti kalau kalian itu mengambil suatu sudut ketika membuat 3D animasi gitu ya untuk studio perancangan ataupun nanti TA, ya itu dipikirkan pengambilannya gitu. Yang harus ditunjukkan yang lebih representatif itu yang mana gitu. Nah, itu ditunjukkan melalui angle-angle yang memang sesuai gitu. Karena sebenarnya tujuan dari mata kuliah itu outputnya adalah nanti ketika kalian studio perancangan maupun TA itu pemilihan angle semacam ini yang kalian tampilkan sudah betul gitu. Oke, kemudian kalau misalkan mau melihat komposisi dalam peletakan bukaan itu lebih representatif yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Oke, sebenarnya bisa nomor 1, bisa nomor 2 ya. Jadi kalau lebih spesifik, kalau misalkan mau melihat di sisi front view, nah itu nomor 1. Tapi kalau misalkan dari sisi dia 3D, ya berarti nomor 2 gitu. Jadi nanti dilihat template-nya atau dilihat memang mau menampilkan apa, front view, yang view dari depan, ataukah memang dari 3 dimensinya gitu. Oke, ada kasus lagi. Misalnya ini di bangunan yang sama, tapi lagi-lagi dia angle pengambilannya tuh beda. Mana yang lebih terlihat natural atau lebih terlihat nyata gitu. Yang lebih real tuh yang nomor 1 atau nomor 2? Kira-kira kalian bisa ngelihat bedanya nggak? 1. Nomor 1 ya, ya. Kenapa kira-kira? Coba untuk menjawab, Bu, kalau yang nomor 1 itu seperti terlihat apa ya? Perspektifnya lebih terlihat nyata gitu. Kalau nomor 2 seperti isometrik seperti itu kalau kesannya. Iya ya, betul ya. Itu jawabannya. Jadi nomor 1 itu terlihat lebih nyata karena sisi perspektifnya itu nyata gitu, kelihatan perspektifnya gitu. Tapi kalau nomor 2 ini karena kayaknya angle kamera itu agak naik dikit gitu, nah dia jadi terlihat kayak apa ya, nggak terlihat perspektif gitu. Jadi terlihat kurang nyata di mata karena ketika mata kita tuh ngelihat tuh secara nyata itu nomor 1 kalau kita ada di lapangan gitu. Nah nomor 2 itu ketika angle kameranya itu tidak merepresentasikan mata kita gitu. Jadi akan terlihat lebih asing. Nah, sebenarnya tuh nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, cuman tadi ya lagi-lagi kita harus melihat konteks apa yang ingin kita tampilkan gitu di sebuah foto. Kalau misalkan foto itu hanya untuk dokumentasi pribadi saja, nomor 2 nggak apa-apa, nggak ada masalah. Kalau kalian hanya ingin melihat, ya saya pernah ke sini gitu, kita mau melihat repetisi dari jendelanya, itu nggak ada masalah. Tapi kalau misalkan mau dipakai untuk dokumentasi secara profesional, atau mau dimuat di suatu majalah, atau mungkin untuk sesuatu hal yang mungkin lebih profesional dan dia lebih formal gitu, nah nomor 1 itu jauh lebih representatif gitu ya. Karena itu lebih merepresentasikan mata kita dalam melihat.
Gitu teman-teman. Jadi udah tahu ya bedanya ya. Ini nanti kalau kalian nanti mengumpulkan studi perancangan, kalian buat angle-nya, nah nanti seperti ini ya. Oke. Kemudian kita masuk ke komposisi ya, komposisi dalam fotografi. Nah, komposisi dalam fotografi itu merupakan sebuah sesuatu atau cara ya untuk memposisikan objek agar sesuai dengan ruang pada lensa kamera atau pada frame ya. Nah, komposisi fotografi itu fungsinya untuk menempatkan, meletakkan, memposisikan suatu objek yang ingin kita foto agar nilai estetis dan point of interest pada objek tersebut tuh terlihat lebih jelas. Gitu. Jadi hal yang ingin disampaikan atau diinformasikan itu jadi lebih estetis dan lebih mudah diterima, gitu intinya. Nah, komposisi dalam fotografi itu sebenarnya banyak sekali dan kadang-kadang sebenarnya overlapping, gitu. Nah, tapi yang ingin saya bahas itu hanya beberapa saja, gitu, hanya beberapa saja yang sering dipakai, gitu ya. Ada leading lines, kemudian rule of thirds, kemudian rule of space. Oh ini frame kayaknya tadi saya belum masukkan gitu, tapi ini beberapa dari kalian udah pakai ini, yang deep end frames, kemudian ada symmetry dan balance. Nah, terkait dengan tugas kalian, ada beberapa, kalian sebenarnya fotonya bagus-bagus, better dari yang tugas 2 kemarin ya. Tapi mungkin ada beberapa catatan ya dari saya. Nah, kemudian ini saya mengambil beberapa foto dari kalian, saya masukkan ke sini gitu, yang mungkin representatif, dan sebenarnya ada banyak yang representatif, tapi saya harus milih gitu ya. Nah, kemudian yang pertama adalah rule of thirds. Yaitu membagi bidang gambar dalam 3 bagian yang sama besar. Jadi ada garis, kemudian garis itu membagi frame dalam 3 bagian ya. Dan nanti kalau dijumlahkan itu ada 9 kotak. Nah nanti, dan itu garisnya imajiner ya, kalau misalkan kalian di kamera atau smartphone itu biasanya ada, nanti dicari aja supaya nanti ketika memfoto itu lebih enak gitu, cara mengkomposisikannya gitu. Nah, kemudian bagian foto yang paling menarik atau yang memang menjadi tujuan untuk diinformasikan itu ditempatkan di salah satu titik, terserah titiknya di sebelah mana gitu. Sehingga nanti akan menghasilkan satu komposisi, ada sisi-sisi yang dia itu kosong, ada sisi-sisi yang memang dia tuh diisi dengan objek yang ingin kalian foto gitu. Nah, contohnya foto dari teman kalian Rafif dan Mahardian. Nah, jadi dia menerapkan rule of thirds ini salah satu komposisi yang kalian banyak pakai juga. Itu beberapa, cuman ada beberapa catatan ya, lagi-lagi itu terkait dengan waktu sih. Saya concern sekali terhadap waktu pengambilan gambar, karena kalau misalkan kalian mengambil gambar atau foto itu di pencahayaannya kurang, nah itu gambarnya tidak akan maksimal gitu. Jadi hal yang paling mungkin untuk dilakukan kalau misalkan ambil foto ya jam-jamnya diperhatikan lagi gitu. Jadi siang hari gitu ya, pagi, terus kalau bisa outdoor gitu, karena kalau di indoor tuh ketercapaian cahayanya tuh kadang-kadang kurang bisa dimaksimalkan. Kalau misalkan banyak bukanya sih nggak masalah ya, tapi kadang-kadang ada yang kurang, jadi cahayanya biasanya minim. Oke, kemudian yang selanjutnya rule of space. Nah, ini tuh sebenarnya mirip dengan rule of thirds ya, cuman dia dapat memberikan ruang kosong terhadap objek foto utama. Jadi biasanya kalau rule of thirds itu background-nya itu tuh bisa ada beberapa atau dia nggak harus kosong. Nah, ini biasanya kalau rule of space itu biasanya dia itu ada ruang kosongnya. Gitu. Nah, ini bertujuan, oke, internet saya nggak stabil. Nanti kalau misalkan putus, confirm ya. Ini bertujuan untuk memberikan efek pergerakan gitu atau arah ya untuk menunjukkan statement poinnya bahwa ada point of interest di situ. Nah, biasanya dia dikomposisikan dengan tadi ya rule of thirds atau rule of balance gitu. Nah,
Kemudian ini salah satu contoh foto dari Zian. Nah, kalau Zian ini saya merasa sudah tone-nya tuh monokrom ya, monokrom gitu. Nah, kalau yang Rama Putri mungkin kontrasnya bisa diperbaiki gitu. Kalau misalkan ini kan saya lihat point of interest-nya kan roti gitu. Nah, tapi warna rotinya itu dia mirip sekali dengan background yang dipilih gitu. Jadi mungkin pemilihan objeknya harus lebih diperhatikan lagi gitu. Mungkin dengan warna-warna yang lebih ini ya, lebih berstatement gitu daripada background-nya gitu. Jadi lagi-lagi saya sampaikan kan kalau misalkan ini kan kita latihan ya untuk memotret gitu. Jadi sebenarnya objeknya itu bisa kalian setting. Kalian tuh bisa setting objeknya tuh apapun yang menurut kalian tuh ya tadi ya bisa kontras gitu. Kemudian yang mungkin bisa pakai objek-objek yang kecil atau yang bisa kalian pindahkan gitu. Jadi kalian enak fotonya bisa dibawa keluar. Jadi cahayanya bisa pas gitu. Oke, itu tadi tentang rule of space ya. Kemudian ini terkait dengan leading lines. Nah, tapi yang jadi catatan ini juga salah satu komposisi yang paling banyak dipakai ya oleh kalian. Itu sebentar. Itu bisa di-mute dulu, tolong Bagas. Oke, leading lines dan pet itu sering miskonsepsi gitu atau sering salah ya dua hal ini. Sebenarnya ini sama-sama biasanya dipakai gitu. Nah, tapi kalau leading lines itu teknik fotografi di mana terdapat garis untuk mengarahkan ke objek foto gitu. Jadi harus ada suatu garis dan kemudian ada point of interest yang biasanya kita tuh mau menjelaskan itu statement point-nya gitu. Nah, kalau hanya garis aja, nah itu namanya pet. Nah, jadi dia kayak menggait aja gitu loh, menggait atau membagi, bisa jadi membagi frame kita itu. Jadi nggak ada statement point selain itu, gitu. Itu namanya pet. Gitu. Nggak apa-apa sih, nggak ada masalah. Nah, kayak fotonya Bagas sama Seva, nah ini leading lines. Tapi kalau yang Bike sama Hafiz, nah ini pet. Jadi dia hanya garis aja tanpa ada statement point atau point of interest di situ. Nggak apa-apa sih, tapi fotonya bagus-bagus. Nah, kalau punya Bagas ini sebenarnya bisa lebih berstatement lagi, tapi ketika saya lihat ini, yang jadi statement point-nya itu adalah warna kuningnya. Warna kuningnya, tapi nggak apa-apa. Gitu, karena dia sangat kontras ya dengan warna yang lain. Jadi yang pertama kali saya lihat yang jadi statement point-nya itu warna kuning dari tangganya itu. Dia lebih berstatement. Oke, terus ada beberapa foto lagi terkait dengan leading lens ya. Oh iya, catatan dari saya untuk tugas-tugas kalian itu banyak yang dia itu tidak, kalian tuh nggak mencantumkan komposisi yang kalian pakai itu apa. Jadi saya tuh bingung nih. Jadi nanti UTS saya harap dicantumkan ya. Nanti saya berikan kisi-kisi UTS-nya. Nah, ini ada foto dari Fahri. Nah, Fahri ini sebenarnya ini bisa jadi leading lens, cuman fotonya tuh terlalu dekat dengan point of interest-nya, atau kan sepertinya mau menunjukkan ini ya, orang yang jalannya, tapi masih terlalu dekat gitu. Jadi kalau misalkan mau menunjukkan ini harusnya lebih jauh gitu, atau di zoom out gitu. Jadi lebih jauh. Jadi nanti statement garisnya tuh jauh lebih kelihatan. Gitu. Jadi lebih terarah gitu ya. Terus kalau untuk yang tengah ini fotonya Anissa Jani. Nah, ini sebenarnya udah menunjukkan ya, ini salah satu buku yang dia ada judulnya gitu. Nah, tapi dari sisi komposisi warna, kalau memang mau menunjukkan statement yang tengah ini, yang cementing ini, jangan ada warna buku yang putih juga gitu. Jadi nanti dia jadi bias gitu. Harusnya kan dia ada satu warna yang ya dia satu-satunya gitu. Jadi udah ada garis, kemudian dia adalah warna satu-satunya, yang lain warnanya beda gitu. Jadi dia jadi statement gitu. Nah, kemudian fotonya Fadira. Nah, Fadira ini sebenarnya udah bisa, tapi mungkin perlu dirapikan ya, mungkin di cropping gitu.
Terus karena statement poinnya atau point of interest-nya orang yang jalan itu terlalu jauh, jadi mungkin bisa disetting temennya yang diajak ke sini itu dia diminta untuk ada di tengah. Itu tidak terlalu jauh tapi juga tidak terlalu dekat gitu. Itu jadi karena kita ini latihan, beda ya ketika kita tuh memotret suatu peristiwa atau suatu momen yang kita tuh nggak bisa men-setting itu dengan memotret sesuatu yang sebenarnya kita tuh bisa men-settingnya gitu. Nah ini konteks kita motret nih sekarang sesuatu yang bisa kita setting aja gitu. Jadi ini membentuk sense of komposisi fotografi kita gitu. Atau membentuk sense of visualisasi kita supaya kita ketika nanti menampilkan dokumentasi arsitektural kita udah punya bayangan gitu. Gitu ya teman-teman. Jadi usahakan kalau motret nggak usah motret momen, nggak usah motret sesuatu yang itu sifatnya peristiwa, tapi disetting aja. Gitu. Oke. Terus sekarang saya mau tanya, kira-kira dari nomor 1 dan nomor 2, yang leading paths yang mana? Leading paths, leading lines yang mana? Yang nomor 1 atau nomor 2? Oke, nomor 1. Fahri nomor 1, oke, Fadira nomor 1, oke. Ya, betul ya, nomor 1. Jadi, leading lines itu harus ada satu statement atau satu point of interest-nya yang diarahkan oleh garis itu. Kalau misalkan tidak ada, hanya dia itu garis saja yang membagi frame-nya, itu namanya path. Gitu. Dan itu tetap salah satu komposisi fotografi juga path itu. Gitu. Tetapi tadi ya perbedaannya, yang satu ada point of interest-nya, yang satu enggak. Oke, kemudian yang terakhir kayaknya. Simetri dan balance. Nah, simetri dan balance itu adalah ketika komposisi di dua sisi pada frame itu terlihat sama atau seimbang satu dengan yang lainnya. Nah, simetri ini biasanya tujuannya adalah untuk menampilkan foto atau frame yang dia itu tuh rapi dan proporsional biasanya. Jadi ini teknik ini dipakai untuk menampilkan satu foto itu. Gitu. Selain aspek yang tadi ya estetis. Gitu. Nah, ini contoh dari teman kalian Rizky Safa dan Rofiansyah. Tapi catatan untuk Rizky Safa mungkin ketika memotret tadi ya, ini mungkin bisa difoto 30 menit lebih awal dari jam ini gitu. Karena kontrasnya antara objek dan background itu nggak terlalu kelihatan. Gitu. Jadi sebenarnya udah masuk ke symmetry and balance. Cuman ya itu tadi ya, kontrasnya belum dapat karena pemilihan waktu dalam memotret gitu. Oke, itu tadi. Jadi saya sampaikan untuk overall review tugas 3 ya. Jadi yang pertama waktu. Tetap waktu ini saya agak rewel gitu karena tadi ya ketika kita kan lagi latihan gitu. Jadi memaksimalkan pencahayaan alami. Maksimalkan pencahayaan alami. Jadi pengambilan foto ya ketika memang matahari itu sedang ini ya, sedang maksimalnya gitu. Jangan ambil foto ketika udah malam atau menjelang maghrib gitu karena cahayanya kurang sekali gitu. Dan kalau misalkan kalian pakai cahaya yang buatan gitu, maksudnya lampu gitu, kadang kelihatan nggak alami. Bisa sih bagus, cuman dia harus sangat-sangat terang gitu, kan nggak hemat energi ya. Gitu. Nah, kemudian yang kedua pilih objek yang mudah untuk difoto gitu. Tadi ya jangan satu peristiwa atau momen gitu karena kita akan kehilangan itu kalau nggak cepat. Kan kita baru latihan untuk menyusun komposisi ya tadi. Nah, kemudian pengambilan foto bisa disetting karena bukan foto momen atau peristiwa tadi. Jadi bisa kalian setting. Kemudian oke, fotonya boleh di crop ya. Kalau misalkan ada pada frame itu ada sesuatu yang mengganggu gitu. Ada mungkin objek lain yang ikut tapi kalian nggak inginkan gitu bisa di crop. Gitu. Nah, terus pencahayaan alami tadi ya terkait dengan waktu. Terus juga ini keterangan juga harus dituliskan. Banyak dari kalian itu yang tidak menuliskan komposisinya apa. Jadi saya kurang tahu ini apa gitu. Karena tadi ya sebenarnya komposisi itu dia bisa overlapping, nggak ada masalah. Cuman saya pengen tahu aja yang kalian ingin maksud itu apa gitu.
Oke, teman-teman, sampai sini ada pertanyaan nggak sebelum kita ke diskusi terkait dengan UTS? Adakah pertanyaan terkait dengan komposisi fotografi sebelum kita masuk ke UTS? Mungkin bisa kalau ada pertanyaan bisa ditulis di kolom chat ya. Oh iya, terkait materi yang selanjutnya nanti akan saya share ke WA aja ya. Nanti mungkin saya akan berikan materi tentang editing. Editing supaya nanti bisa materinya sebelum UTS itu supaya komplit gitu. Jadi sampai editing. Oke, masih belum ada. Oke. Berarti kita ke UTS ya. Sebentar. Oke. Oke, UTS kita tuh kalau nggak salah 16 November. Nah, ini saya tawarkan, sebentar saya ke pertanyaannya dulu aja ya. Jadi pertanyaannya adalah, fotolah menggunakan komposisi fotografi. Tadi udah saya jelaskan ya, komposisi fotografinya itu apa aja, pilih salah satu. Kalau misalkan mau menggunakan komposisi yang di luar yang saya jelaskan, nggak ada masalah, tapi ditulis. Ditulis kalian itu pakai komposisi apa, gitu. Nah, kemudian objek yang kalian foto adalah yang pertama, detail arsitektur. Ini pilih salah satu ya. Detail arsitektur, kemudian elemen arsitektur. Udah tahu belum bedanya detail arsitektur dan elemen arsitektur? Kalau elemen tuh, oke, kalau elemen itu terkait dengan elemen arsitektur itu terkait dengan pelengkap kayak misalkan pintu, kemudian jendela. Jadi bagian-bagian dari bangunan. Nah, itu elemen arsitektur. Tapi kalau detail, yaitu kelihatan detailnya gitu. Ya, lebih ngezoom gitu. Misalnya ada pola dinding yang itu menarik. Nah, itu ketika kalian foto secara dekat gitu, nah itu namanya detail. Gitu. Itu termasuk dengan ornamen ya. Nah, ornamen itu masuknya detail. Itu. Kalau elemen itu bagian-bagian dari bangunan yang di sisi arsitekturnya, nah itu elemen arsitektur. Atau yang ketiga, bangunan. Dan ini boleh apa aja ya, boleh tempat tinggal, boleh sekolah, boleh bangunan publik, apapun. Itu bangunan yang dia itu untuk peneduh di sawah juga boleh. Nah, kemudian dari tiga ini kalian pilih. Nah, kemudian foto ditujukan sebagai apresiasi ya, apresiasi. Nah, kemudian foto disertai dengan pengaturan exposure triangle seperti biasa ya. F-nya harus ada, kemudian ISO-nya harus ada gitu ya. Nah, kemudian dilengkapi juga waktu pengambilan gambar, itu jam berapa, di mana, itu. Terus waktu pengambilan gambar sekitar jam 9 sampai 18.00. Tapi kalau bisa kurang dari 18 ya, supaya pakai pencahayaan alami. Nah, kemudian yang ini nanti disertai dengan editing. Pakai aplikasi terserah, bebas. Bisa kalian pakai preset juga nggak masalah. Atau bisa kalian pakai Corel dan Photoshop juga nggak masalah. Corel Foto atau Photoshop juga nggak masalah. Dan itu kemudian sampai sini ada pertanyaan nggak? Cukup jelas atau ada yang masih ditanyakan terkait dengan soalnya? Coba dibaca dulu. Dibaca dulu. Nah, kemudian nanti seperti biasa dikumpulkan dalam bentuk PDF. Tapi kalian naruh fotonya tuh jangan kecil-kecil ya. Harus dibesarkan gitu. Kadang-kadang kalian mengumpulkan tuh 1 A4 gitu, fotonya kecil gitu. Kan jadi saya nggak bisa melihat. Jadi sedikit dibesarkan.
Pakai foto lama boleh Bu? Nggak boleh, harus foto yang baru. Harus foto yang baru. Jadi harus diambil mulai hari ini sampai nanti tanggal terakhir sebelum pengumpulan. Nah, kan saya mengumumkan kan hari ini ya. Jadi mulai tanggal 6 sampai, nah kita mau mengumpulkan kapan nih? Saya tanya dulu, kita kan ujian tanggal 16. Kita mau mengumpulkan kapan? Saya nurut kalian. Kalau saya nurut kalian berarti tidak ada dispensasi untuk yang lain-lain ya. Jadi kalau misalkan kalian mau mengumpulkan ini tanggal misalnya 16, ya berarti maksimal tanggal 16 harus dikumpulkan. Jam berapa, nanti setelah jam itu saya tutup aksesnya. Oke, ini ada pertanyaan dari Fadira Salsa. Editing yang dimaksud contohnya seperti apa? Editingnya ini aja, yang minimal aja. Mungkin kalau misalkan ada yang noise atau mungkin ada yang ya itu mau kalian perjelas atau lebih dihaluskan gitu, itu pakai itu nggak apa-apa. Kalau semisal mau ditambah filter, boleh nggak Bu? Boleh. Editing warna boleh, tapi jangan ini ya. Editing warna boleh, tapi jangan, tapi harus tetap natural ya. Jangan sampai kayak warnanya tuh terlihat palsu banget gitu loh. Berarti ini dikumpulnya satu foto aja Bu? Satu foto aja. Masih Bu? Satu foto aja, tapi harus bagus ya, kan waktunya lama nih. Iya. Oke. Itu jadi mau kapan mengumpulkannya? Coba didiskusikan, mau dikumpulkan kapan? Tanggal 17? Kalian kumpul stupa kapan? Selasa Bu. Selasa besok? Selasa tanggal 9? Nggih. Atau tanggal 16? Tanggal 9. Tanggal 9, Bu. Oh. Ya udah, ini tanggal berapa? 17 ya? Oke, 17 tapi tidak ada dispensasi keterlambatan ya, karena udah saya umumkan tanggal 6, terus ya 17 malam jam 20.00 ya. 17.00. 17.00, tanggal 17 November jam 20.00. Oke, gitu ya. Sepakat ya? Oke, sepakat ya. Ini nggak ada yang jawab, berarti saya anggap sepakat. Oke, sepakat ya, tanggal 17. Tanggal 17. Tanggal 17, ya, jam 8. Oke. Oke, gitu. Ada pertanyaan terkait ini? Nanti ini saya bagikan di grup. Oke, ada pertanyaan lagi, ada diskusi terkait dengan ini? Oke, kalau nggak ada, ini masih ada yang ikut kuliahnya Bu Yaya, masih jalan? Masih Bu. Oke, ya udah kalau gitu kita akhiri aja. Silakan ikut kuliahnya Bu Yaya, nanti mungkin ada hal yang akan dibahas Bu Yaya terkait dengan UTS. Oke teman-teman, kalau gitu saya akhiri, nanti presentasinya atau materinya akan saya bagikan lewat grup ya, sama soalnya untuk UTS. Oke, terima kasih untuk kuliah hari ini. Semoga kalian lancar ya nanti UTS-nya.
Kemudian satu lagi, tidak ada dispensasi keterlambatan karena kita sudah sepakat tanggal 17 mengumpulkan jam 8 malam. Oke. Terus fotonya harus bagus. Jadi mungkin mulai dari minggu-minggu ini kalian bisa hunting-hunting atau kalian mau mencari-cari apa yang harus kalian foto ya. Oke. Oke, kalau gitu teman-teman terima kasih banyak. Saya akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Oke, terima kasih.